Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2, perkenalkan saya Syafiatul Adawiyah dan NIM S1S1240117 dari program studi Teknik Informatika akan mempresentasikan sebuah website yang kami rancang sebagai solusi untuk membantu mahasiswa dalam mengelola tugas dan deadline kuliah, yaitu productivity. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Adapun latar belakang dari tujuan website yang kami bentuk itu atau yang kami buat itu, yang pertama itu sebagai mahasiswa kami sering menghadapi permasalahan berupa banyaknya tugas dari berbagai macam mata kuliah dari deadline yang berbeda-beda. Hal ini sering menyebabkan kita keterlambatan pengumpulan tugas, lupa tenggang waktu, serta kurangnya efektivitas dalam manajemen waktu. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang saya sebutkan tadi, kami merancang sebuah sistem sebagai media pengingat tugas yang sederhana, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, khususnya dalam membantu pengolahan waktu secara lebih terstruktur. Adapun tujuan dari pembuatan website kami, yaitu tujuan utamanya untuk membantu mahasiswa mengelola tugas kuliah dan deadline secara terorganisir melalui antarmuka secara user Contact Infinity dan mudah dipahami. Website ini diharapkan mampu membantu mahasiswa dalam mengatur waktu dan memantau tugas mata kuliah, mengefisienkan waktu, memproduktivitaskan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas. Adapun gambaran singkat dari website kami, yaitu melalui website ini pengguna dapat menambahkan tugas beserta mata kuliah yang akan dideadline-kan. Di situ juga kita dapat melihat sisa waktu penyelesaian tugas melalui fitur yang kami sediakan. Yang ketiga itu menandai tugas yang telah selesai. Yang keempat itu memantau berdasarkan status pengerjaan. Demikian website ini ya diharapkan dapat menjadi alat bantu dalam manajemen waktu yang praktis dan relevan. Mungkin itu saja dari saya, yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu proses pembuatan aplikasi yang berfokus pada human computer interaction. Oke, sebelum itu saya perkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswad Satria Pratama dengan stand book NIM S1S1240073. Seperti yang saya bilang tadi, di sini kita akan membahas tentang proses pembuatan aplikasi yang berfokus pada human computer interaction. Nah, pada tahap proses pembuatan aplikasi ini, kita menggunakan pendekatan human computer interaction, di mana pengguna menjadi fokus utama dalam perancangan sistem, bukan hanya fitur atau teknologi yang digunakan. Yang pertama itu adalah kita mengidentifikasi pengguna. Oke. Target dari pengguna aplikasi ini, ya, aplikasi yang kami buat ini adalah seorang mahasiswa lah ya. Hal ini didasarkan pada kebiasaan mahasiswa yang memiliki banyak tugas dari berbagai mata kuliah dan sering mengakses informasi melalui laptop maupun smartphone. Ya, kita tidak bisa pungkiri sekarang karena sekarang zaman digital. Oke, oleh karena itu pada pembuatan web yang kami buat, tampilan itu dirancang sederhana, sesederhana mungkin. Bisa dilihat pada eh, tampilannya di sini, itu sangat sederhana. Dengan menu yang jelas seperti halaman utama, form tambah tugas, dan daftar tugas. Sehingga pengguna itu dapat langsung memahami fungsi aplikasi tanpa perlu belajar lama. Kemudian ada desain antarmuka yang juga dibuat ringan dan responsif agar nyaman digunakan baik di laptop maupun perangkat mobile. Jadi untuk website ini dia tidak hanya bisa diakses melalui laptop, tetapi bisa diakses melalui perangkat mobile seperti handphone yang kalian gunakan. Di sini kalau bisa dilihat ya sangat sederhana lah ya. Di sini ada namanya kalian. Ya, yang kalian perlukan hanya tinggal login, masukkan email, lalu masukkan sandi yang kalian buat. Oke, lanjut ke yang kedua, yaitu identifikasi masalah pengguna.
Kita mengidentifikasi masalah yang sering dialami oleh seorang mahasiswa. Berdasarkan pengamatan, masalah utama yang sering terjadi itu adalah tugas terlewat deadline karena pengingat yang tidak konsisten serta penggunaan banyak platform yang berbeda. Untuk menjawab permasalahan tersebut, web yang kita buat ini memusatkan semua tugas dalam satu sistem. Jadi semua yang ada di sini itu di pusat tugas-tugas yang kalian buat itu ada di dalam satu sistem ini. Sehingga sebagai seorang mahasiswa itu tidak perlu berpindah-pindah aplikasi. Kemudian ada proses pencatatan tugas juga dibuat sangat sederhana, di mana pengguna cukup mengisi nama tugas, contohnya yang ini ya, mengisi nama tugas, kemudian mengisi mata kuliah, kemudian mengisi deadline tanpa langkah-langkah yang rumit. Ketika kalian sudah mengisi, lalu simpan tugasnya. Dan kalian akan bisa melihat daftar tugasnya di sini. Berdasarkan video-video tugas-tugas yang kalian buat dari berbagai mata kuliah. Nah, dengan pendekatan ini, kami ingin memastikan bahwa eh, web ini atau aplikasi ini itu benar-benar membantu pengguna, bukan justru menambah beban atau kompleksitas. Oke, melalui pendekatan human computer interaction ini, kami berharap aplikasi atau web yang kami buat ini dapat meningkatkan kenyamanan pengguna, meminimalkan kesalahan, serta membantu pengguna mengelola tugas secara lebih efektif dan efisien. Untuk penjelasan mengenai proses pembuatan aplikasi yang lebih jelasnya lagi, saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Baik, mungkin itu saya dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Sekian, terima kasih. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Cinta Wardana dengan NIM S1124059. Berdasarkan dari permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, terdapat 3 kebutuhan utama pengguna, khususnya itu mahasiswa. Nah, di sini ada form tugas baru. Pengguna itu membutuhkan proses input tugas yang cepat. Nah, hal ini tuh ditunjukkan melalui form input yang sederhana, yang hanya terdiri dari nama tugas, mata kuliah, sama deadline. Kemudian di sini ada kartu tugas. Nah, pengguna itu membutuhkan informasi deadline yang jelas. Oleh karena itu, di sistem dia akan menampilkan countdown waktu secara detail dalam bentuk hari, jam, menit, sama detik. Lalu yang ketiga, di sini pengguna itu membutuhkan feedback dan reminder dari sistem agar tetap sadar terhadap batas waktu pengumpulan tugas. Di sini kan ada tombol status tugasnya. Jadi kalau status tugasnya belum selesai atau tugasnya sudah selesai, itu tinggal ditandai saja. Nanti kalau belum, dia akan bisa dikembalikan seperti ini. Selanjutnya pada aplikasi ini tuh diterapkan beberapa prinsip human-computer interaction. Nah, di sini prinsip visibility of system status itu diterapkan dengan menampilkan countdown deadline secara real time sehingga pengguna itu selalu mengetahui sisa waktu pengerjaan. Lalu ada prinsip match between system and real world. Ini tuh diwujudkan melalui penggunaan istilah yang familiar bagi mahasiswa seperti tugas, mata kuliah, sama deadline. Lalu di sini ada tombol tanda selesai ini, dia menggunakan prinsip user control and freedom. Itu diberikan dengan memungkinkan pengguna menandai tugas sebagai selesai sesuai kendali dari pengguna. Nah, untuk meminimalkan cognitive load, itu desain interaksi itu dibuat sederhana dengan langkah yang minimal dan tampilan yang tidak terlalu kompleks. Nah, secara alur interaksi, pengguna pertama kali itu akan membuka website, kemudian dia akan menambahkan tugas beserta dengan deadline melalui form yang tersedia. Nah, setelah itu pengguna dapat melihat countdown waktu yang tersisa secara langsung pada daftar tugas. Lalu di sini ada reminder status tugasnya. Jadi sistem akan memberikan reminder sebagai pengingat dari deadline-nya. Kemudian di sini ada tandai selesai. Dan setelah tugas selesai dikerjakan, itu pengguna bisa menandainya sebagai
selesai. Nah, dengan alur dan desain tersebut, aplikasi ini diharapkan mampu membantu mahasiswa mengelola tugas secara lebih efektif sesuai dengan prinsip human-computer interaction. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan ke teman saya. Oke, baik. Di sini teman-teman, saya akan melanjutkan materi penjelasan mengenai materi kami. Nah, di mana saya di sini ibaratnya itu sebagai pihak desainer yang akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana tampilan atau UI UX daripada web yang kami buat ini. Nah, namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Safar Adam, NIM saya E1E1244049. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan menjelaskan mengenai bagaimana tampilan dan UI UX yang kami berikan di web kami sehingga memudahkan pengguna untuk memakai web kami ini. Nah, di sini bisa dilihat di halaman login kami itu membuatnya dengan sederhana mungkin, di mana pemilihan background itu warna putih dan di sini akan terdiri satu kotak besar yang terdiri dari 2 kolom. Nah, di mana bisa dilihat teman-teman di kolom sebelah kanan ini itu membahas di kolom sebelah kanan ini itu dia memiliki logo logo topi wisuda atau topi pendidikan, di mana ini memperkuat kesan bahwa web ini itu memang kami khususkan untuk student productivity atau produktivitas siswa. Nah, di mana web kami ini kan memang didesain untuk reminder pribadi dalam mengingat tugas. Nah, makanya kami namakan student productivity untuk untuk titel dari web kami ini. Nah, kemudian di kolom sebelah kanan ini juga itu ada pemilihan warna ungu, di mana warna ungu ini memberikan kesan ketenangan sekaligus ini masih sejajar dengan area pendidikan. Nah, masih area aman pendidikan. Nah, kemudian selain itu juga ada bulatan ini yang memberikan corak sehingga tampilan ini tidak terlalu kaku. Nah, kemudian kita beralih ke sebelah kanan. Kita beralih ke sebelah kiri. Di sebelah kiri ini itu ada tulisan welcome back. Nah, ini memperkuat bahwasanya web ini itu mencoba mengajak kita untuk berjalan-jalan di dalamnya. Nah, kemudian di sini ada ada caption masuk untuk mengelola tugas dan deadline. Nah, jadi di sini ketika pengguna membaca caption ini, teman-teman pengguna itu sudah tahu bahwasanya memang web kami ini diciptakan untuk mengelola tugas dan deadline yang mana ini sebagai reminder pribadi. Nah, kita bahas dari segi user experience-nya atau UX-nya. Nah, untuk UX-nya, kami di halaman login ini kami buat sederhana, di mana ini tidak memberatkan pengguna untuk memakai web kami, sekaligus dia tidak terlalu memacu tingkat kognitif manusia. Nah, jadi UX-nya ini itu teman-teman cukup memasukkan email, password, lalu ketik masuk apabila teman-teman sudah punya akun. Nah, di sini tulisan masuk juga kami beri warna ungu, kami beri dia kotak agar memperkuat kesan atau memperjelas di arah daripada halaman login kami ini. Begitu. Nah, ini kan kalau misalnya teman-teman sudah punya email. Nah, kalau teman-teman belum punya akun, teman-teman bisa klik daftar sekarang. Nah, di daftar sekarang ini teman-teman bisa lihat tampilannya itu cuma satu kolom, di mana tulisan buat akun baru itu kami beri warna ungu untuk sebagai penjelas. Kalau kita berikan warna hitam itu kesannya mati begitu. Nah, kemudian dibuat akun baru ini UX-nya itu teman-teman cukup memasukkan nama lengkap, email, password, lalu daftar. Nah, sebagai contoh saya lakukan secara langsung, misalnya Safaril. Email saya mungkin saya buat sebarang saya safa@gmail.com. Nah, passwordnya itu mungkin 12345. Nah, kemudian saya klik daftar. Nah, email sudah terdaftar. Oh, berarti kita sudah membuat email ini. Oke. Saya kembali lagi, kita langsung saja di tampilan ini. Nah, di sini kita masukkan saya safa gmail.com. Nah, di sini sandinya itu safa. Nah, kemudian kita masuk. Nah, kita tunggu masih loading. Nah, setelah kita masuk di sini, teman-teman bisa lihat tampilan daripada dashboard, daripada halaman utama.
di web kami ini itu di paling atas kita memberikan sambutan, di mana ini ada tulisan Hai Safaril dengan tipografi sederhana dan enak untuk dilihat mata. Kemudian kami kasih caption, fokus selesaikan tugasmu hari ini. Nah, sabar, ini ada. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tampilannya itu sederhana ya untuk daripada caption atau tampilan navbarnya. Nah, di sini teman-teman ketika ingin keluar tinggal pijit saja tombol keluar di sini. Nah, setelah itu di bawahnya kita mengincludekan Science kalender dan ganti nomor WA. Nah, di mana memang web kami ini itu akan berbasis kalender Google dan nomor WA untuk notifikasi. Nah, di mana di sini juga kami memberikan ketika kita mendekatkan kursor di area kalender dan ganti nomor WhatsApp ini, nantinya dia akan membesar sedikit sekaligus muncul lingkaran, di mana ini akan memberikan kesan bahwasanya ini itu dia untuk kalender, untuk nomor WhatsApp. Nah, kalau misalnya tidak ada ininya, ketika di sini nih kan kesannya tuh kayak ini tombol yang nggak bisa dipijit. Nah, ketika kita mendekatkan kursor baru ada border, istilahnya border yang melingkari daripada notifikasi kalender dan nomor WhatsApp ini, itu kesannya kita memberikan bahwasanya ini memang fitur begitu. Nah, kemudian kita beralih lagi di bawah sini. Nah, di sini ada tambah tugas baru, di mana teman-teman bisa memasukkan nama tugas, mata kuliah, deadline, daftar. Kemudian di sini itu ada simpan tugas. Nah, lihat di sini untuk tipografinya masih sederhana, tugas baru dengan warna intensitas 0000 atau hitam. Kemudian di sini ada nama tugas dengan warna sedikit cerah, hitam sedikit cerah atau abu-abu. Nah, kemudian di sini bisa memasukkan namanya. Nah, di sini bisa dilihat untuk tampilan UI-nya atau interface daripada web ini itu kita buat sederhana. Di mana di sini nama tugas, kemudian contoh makalah, misalnya dia ada contoh, kemudian mata kuliah ada contoh, deadline-nya, kemudian deadline-nya ini kami buat gampang juga. Di sini kami sudah memberikan, di sini kami untuk tampilannya itu kami sudah buatkan memang apa-apa saja metrik yang bisa dimasukkan. Ada hari, ada tanggal, bulan, tahun, dan juga jam. Nah, kemudian ada klik simpan tugas. Nah, simpan tugas ini kami kasih dia border ungu. Kami kasih lingkaran batang ungu atau border ungu, yang mana untuk memperjelas arah ketika teman-teman sudah mengisi tugas. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya ada tampilan 1 semua, 0 pending, 1 selesai. Nah, maksud dari ini semua teman-teman itu adalah ini artinya itu semua tugas. Nah, kami buat gampang. Kemudian ada pending. Nah, pending ini artinya tugas yang masih sementara berlangsung. Kemudian ini kebetulan ini tidak ada. Kemudian ada 1 selesai. Nah, ketika mungkin kita masukkan contoh nama tugas misalnya IMK. Nama tugas itu buat web misalnya. Buat web 2. Nah, buat web 2. Di sini itu mata kuliah misalnya IMK. Nah, deadline-nya mungkin kita atur itu dia min 1 hari ya. Ketika kita confirm simpan tugas, nah dia akan tertulis seperti ini. Nah, sehingga menandakan bahwasanya ini itu berfungsi seperti itu. Nah, bisa dilihat ini ada pemilihan warna. Nah, di sini ketika di daftar tugas itu akan muncul seperti ini ya, yang artinya ini itu melambangkan warna merah itu kita memberikan kesan tampilan warna merah, kuning, dan hijau. Kalau misalnya daftar tugas, kemudian tugas yang ini tuh border kanan, border kirinya itu merah, artinya tugas ini itu kurang dari 1 hari. Nah, kalau kuning itu kurang, itu rentan tugas dari deadline-nya itu sisa 1 sampai ke 3 hari. Nah, kalau kemudian masih hijau itu berarti selesai. Nah, bagaimana yang kuning? Kalau yang kuning itu dia misalnya tugas program. Nah, mata kuliah web misalnya. Deadline-nya mungkin di sini kita atur dia 12. Nah, bisa dilihat kalau kuning itu, di sini saya salah. Merah itu artinya sisa 1 hari berlangsung. Nah, kalau kuning itu dia sisa itu lebih dari 1 hari. Nah, kalau hijau itu ketika tugasnya selesai. Nah, sebagai contoh, di sini bisa kita lihat
eh, sabar ya. Di sini mungkin bisa kita tambahkan Safaril. Tugasnya itu misalnya apa ya? Jaringan. Nah, jaringan komputer misalnya. Kita atur datarnya mungkin 20 lah. Oh ya, jadi ternyata untuk warna merah ini maksudnya itu kurang dari 1 hari untuk tampilannya ya. Nah, warna kuning itu lebih dari 1 hari. Antara rentang 1 hari sampai 3 hari kisaran deadline-nya. Nah, kalau jaringan yang hijau ini itu artinya dia masih jauh deadline-nya, lebih dari 3 hari. Makanya dikasih warna hijau. Nah, kemudian kalau ini itu dia artinya menandakan bahwasanya itu tugas sudah selesai. Nah, bisa dilihat ini tugasnya kayak dicoret. Jadi itu misalnya tugasnya sudah dikumpul begitu. Nah, setelah itu di sini itu bisa dilihat ada perubahan juga. Nah, tampilannya jadi kita bisa lihat mana tugas yang masih di pending atau sementara dikerjakan, yang selesai sisa 1, kemudian yang semua tugas itu ada 4. Nah, ini kita sudah bisa lihat bahwasanya oh iya seperti ini ya. Nah, seperti itu teman-teman maksudnya daripada tugas yang ada ini. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat tugas yang sisa 1 hari ini itu nanti akan dikirim pesan, dimana teman-teman bisa lihat di sudut kanan bawah ini itu nanti akan ada chatbot. Nah, di sini dimana dia akan memberikan perintah. Dia akan memberikan arahan bahwa reminder bot mata kuliah IMK judul tugas buat web. Besok deadline-nya loh, persiapkan dari sekarang biar tenang. Nah, kemudian dia berikan waktu deadline-nya dan sisa waktu yang tersisa. Begitu. Jadi ini ada asisten bot. Nah, asisten botnya ini untuk tampilannya kami buat sesederhana mungkin seperti teman-teman menggunakan WhatsApp, di mana ada bisa ketik pesan. Oh, oke, iya. Nah, kemudian ada tombol kirim yang dibungkus dengan lingkaran berwarna ungu agar memperjelas arah kirimnya. Nah, kita pijit, oh oke. Nah, halo, saya asisten bot, ketik help untuk melihat apa yang bisa saya lakukan. Jadi ini dia sudah berjalan teman-teman. Nah, oke, mungkin itu saja pembahasan mengenai tampilan sekaligus UI UX yang ada pada web kami ini. Nah, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan oleh teman saya. Namun sebelum itu juga, apabila ada kesalahan saya ketika saya menjelaskan kepada teman-teman, mohon dimaafkan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mikdad Asraf Rizkula dengan NIM S1S1244041. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan website yang telah kelompok saya buat, yaitu nama websitenya adalah Student Productivity, yang dimana tujuan dari website ini yaitu untuk sebagai pengingat atau reminder deadline tugas mata kuliah. Nah, mungkin untuk penjelasan dari websitenya ini sudah dijelaskan sama teman-teman saya sebelumnya. Jadi di sini saya tinggal mendemokan atau menunjukkan cara penggunaan dari website ini saja. Nah, mungkin kita langsung saja masuk ke websitenya. Nah, nanti saat teman-teman itu mengklik link website yang dibuat oleh kelompok saya atau membuka websitenya, nanti untuk tampilan awalnya itu akan seperti ini. Nah, ini untuk tampilan desktopnya. Di sini ada form untuk login, yaitu tinggal kita masukkan saja email sama password. Nah, untuk tampilan mobile-nya atau tampilan HP-nya itu kurang lebih seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke tampilan desktop. Nah, di sini karena kita ibaratnya baru pertama kali atau belum mempunyai akun, jadi di sini kita harus mendaftar terlebih dahulu atau register terlebih dahulu. Caranya itu tinggal kita klik saja daftar sekarang. Nih yang di bawah ini. Klik. Nanti akan diarahkan ke halaman register atau ke halaman untuk membuat akun baru. Nah, di sini kita tinggal mengisikan nama lengkap, email, serta password. Nah, di sini saya contohkan, tinggal kita isi saja nama, misal Mikdad dengan email contoh saja mikdad@gmail.com. Kemudian passwordnya itu 12345 saja. Kemudian kita klik daftar. Nah, nanti di sini ada pemberitahuan bahwa register telah berhasil tadi. Nah, kemudian nanti setelah kita sudah berhasil membuat akun, di sini langsung diarahkan ke halaman login. Nah, di sini tinggal kita masukkan email sama password yang telah kita buat tadi. Nah,
tadi itu mic.gmail.com dengan password 12345. Kita klik saja langsung masuk. Nah, ini ini kita oke saja. Nanti untuk tampilan dalamnya atau tampilan websitenya setelah login itu akan seperti ini. Nah, di bagian kiri atas itu ada nama kita. Karena tadi namanya saya isi Mikdad, maka di sini nanti tulisannya Hai Mikdad. Kemudian di bagian bawahnya ini yang ini, itu ada untuk Google Calendar. Nah, jadi website ini dia sudah terkoneksi sama Google Calendar. Nah, jadi nanti jadwal deadline dari tugas-tugas yang kita isi di sini nanti akan muncul di Google Calendar. Nah, kemudian di samping Google Calendar yang ini itu ada untuk mengisi nomor WhatsApp. Ini. Masukkan nomor WhatsApp untuk menerima notifikasi otomatis dari bot. Nah, jadi website ini juga sudah dikonekkan sama bot di WhatsApp. Nah, jadi nanti kalau misalnya deadline-nya itu sudah semakin dekat, nanti itu di WhatsApp akan ada bot yang mengirimkan pesan di WhatsApp kita yang berisi pemberitahuan bahwa deadline suatu tugas itu sudah dekat. Nah, di sini kita langsung isi saja nomor kita. Ini, yang ini nomor saya. Kemudian kita klik saja simpan. Oke, nah itu sudah bisa. Kita coba cek lagi. Nah, ini. Sini sudah terisi nomor WhatsApp kita. Kita klik simpan saja lagi. Di sini ada pemberitahuan nomor WhatsApp tersimpan. Kita klik OK. Dan di bawah nomor WhatsApp dan Google Calendar itu ada sebuah form yang ini. Ada sebuah form untuk mengisi nama tugas, nama mata kuliah, serta tanggal deadline tugas tersebut. Ya, kemudian di sini itu ada untuk daftar tugasnya nanti. Jadi tugas-tugas yang telah kita input di sebelah kiri sini, di form yang ini, nanti akan muncul di bagian kanan ini, di sini. Kemudian di kanan bawah itu ada semacam asisten bot. Nah, jadi selain nanti ada pengingat dari WhatsApp, nanti juga akan muncul di webnya di sini. Nah, nanti kita akan coba juga. Nah, sebelum kita coba, di sini mungkin kita lihat dulu untuk tampilan mobile-nya lagi. Oke, nah, untuk tampilan mobile-nya itu kurang lebih seperti ini. Ini Google Calendar-nya di sebelah sini, kemudian di sini untuk mengisi nomor WhatsApp. Ini nomor WhatsApp kita yang tadi. Kemudian kita klik simpan, nanti ada pemberitahuan lagi. Oke. Dan di sini kita tinggal masukkan nama tugas, mata kuliah sama deadline. Kemudian di sini ada jumlah tugasnya keseluruhan. Kemudian di sini yang di pending, kemudian di sini tugas yang telah selesai. Kemudian ini untuk tampilan asisten bot di websitenya, nanti akan seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke tampilan desktop. Nah, sekarang kita akan coba untuk penggunaan dari websitenya. Di sini di bagian form di kiri ini, kita tinggal mengisikan saja nama tugas. Nah, misal di sini saya buat nama tugasnya itu pembuatan website. Nah, kemudian mata kuliahnya misal pemrograman web. Untuk tanggal deadline-nya di sini misal kita ibaratkan tanggal deadline-nya itu masih lama. Misal sini sekarang itu tanggal 8, kita coba di tanggal 20. Untuk jamnya itu jam 20.00, jam 8 malam. Kemudian kita klik simpan tugas. Nah, nanti di sini muncul jumlah tugasnya itu 1 dan yang masih dikerjakan itu adalah 1 juga. Kemudian yang selesai itu 0 nih. 0. Nah, di sini untuk asisten botnya itu belum memunculkan pengingat karena deadline-nya itu masih jauh sekali, masih ada 11 hari. Nah, nanti untuk munculkan pemberitahuannya itu jika deadline-nya itu tinggal 1 hari, kemudian 6 jam, kemudian 3 jam, kemudian 2 jam, dan 1 jam. Nah, itu nanti di rentang waktu itu baru akan ada bot yang mengirimkan kita pesan di WhatsApp yang berisi pemberitahuan bahwa deadline mata kuliah telah mau habis. Nah, kemudian nanti juga akan muncul di sini. Kita coba lagi buat misal tugas matematika lah.
Ya, eh, ini ini eh, penjumlahan lah, nama tugasnya penjumlahan, mata kuliahnya matematika. Misal deadline-nya di sini sisa 2 hari lah. Tanggal 10 ya. Tanggal 10 di jam ini 20 20. Aduh, 30. Nah, ini jam 8.30 di tanggal 10 karena sekarang tanggal 8. Coba, nah, nanti akan muncul di sebelah sini. Kemudian di sini jumlah tugasnya bertambah jadi 2 dan yang lagi dikerjakan 2. Nah, di sini kartnya itu berbeda. Di sini yang deadline-nya masih jauh sekali, yang masih lama sekali selesai itu akan berwarna hijau. Sedangkan yang deadline-nya sudah mulai agak dekat, itu warnanya itu warna kartunya ini, warna kolomnya ini dia sudah berwarna kuning. Nah, misal kita tambah lagi di sini, kita coba tugas ya, buat website lagi lah, buat web, buat web 20. Kemudian mata kuliahnya misal pemrograman dasar ya. Hmm, ya. Kemudian deadline-nya itu misal tinggal 1 hari. Ini tanggal 9 berarti jamnya 32 ya. Lewat 32. Yang kita klik simpan. Oh, kita tunggu saja. Nah, nanti kartnya itu langsung berubah menjadi merah. Yang menandakan bahwa tugas ini sudah mau deadline. Deadline-nya itu sudah mau habis. Kemudian selain itu juga nanti akan muncul di sini ada peringatan seperti ini. Yang dimana saat kita buka, nanti di sini ada reminder bot. Nah, di sini dia menandakan mata kuliah pemrograman dasar berarti yang ini, yang kartu warna merah yang ini, dengan judul tugas buat web 20. Kemudian pesannya itu besok deadline. Persiapkan dari sekarang biar tenang. Kemudian di sini ada tanggalnya, tanggal deadline-nya yaitu tanggal 9 bulan 1 2026 di jam 8.30 lewat 32 menit. Jam 8 malam lewat 32 menit. Nah, sekarang itu di tanggal 8 bulan 1 di jam 8.32 menit juga. Nah, kemudian selain ada pengingat di dalam websitenya, yang seperti saya sudah bilang tadi, yang di sini web ini sudah terintegrasi dengan WhatsApp kita. Nah, jadi selain diingatkan lewat web, diingatkan juga lewat WhatsApp. Nah, sekarang kita coba buka WhatsApp kita. Ini. Nah, ini sudah muncul. Ada reminder bot. Mata kuliah pemrograman dasar dengan judul tugas buat web 20. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita kembali lagi ke websitenya. Nah, kita tutup saja. Nah, kemudian selain itu juga yang seperti saya sudah bilang juga tadi bahwa website ini juga sudah terintegrasi dengan Google Calendar yang ini. Nah, caranya itu ini dikatakan juga bahwa fitur SIN Google Calendar aktif via link di tiap tugas. Nah, jadi untuk mengkoneksikan dengan Google Calendar, di sini teman-teman tinggal klik saja ini. Yang gambar kalender di kanan atas di setiap kartu tugas kita. Nih, di sini, kemudian ada juga di sini dan di sini. Nah, misal di sini saya ingin menambahkan ke Google Calendar itu jadwal matematika yang ini. Nah, caranya itu tinggal klik saja ini. Kemudian nanti langsung diarahkan ke Google Calendar. Nah, ini. Ini nama tugasnya penjumlahan. Kemudian di sini eh, nama mata kuliahnya matematika. Kemudian di sini ada jadwalnya dari nah ini tinggal kita save saja. Nah, langsung muncul nih penjumlahan dari jam 8 sampai jam 9. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke websitenya. Selain itu juga di sini kita bisa mengedit daftar tugas-tugas yang telah kita buat. Nah, misal di sini untuk tugas matematika, di sini deadline-nya diperpanjang misalnya. Ini tinggal kita klik saja yang gambar pensil ini. Oke, kita ketikkan. Nah, kemudian langsung berubah di sini. Yang sebelumnya itu ini untuk menginput nama tugas mata kuliah dan deadline yang baru.
saat kita tekan yang gambar pensil yang di kartu tugas ini, langsung berubah seperti ini. Nah, misal di sini deadline-nya diperpanjang menjadi tanggal 15. Kemudian update. Nah, nanti di sini untuk untuk hari, jam, menit, dan detiknya itu akan bertambah. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian jika misalnya tugasnya ini kita sudah selesaikan, nah caranya itu kita tinggal tandai selesai saja. Nih, tekan tombol tandai selesai. Misal yang ini, yang merah ini, kita sudah selesaikan tugasnya, kita tinggal klik saja, tandai selesai. Nah, nanti akan langsung hilang. Nih, muncul di sini. Selesai. Kemudian, misal lagi yang ini, matematika kita sudah kerjakan, kita tinggal tandai selesai. Nah, langsung pindah di sini. Kemudian misal lagi yang ini, tandai selesai. Nah, nanti langsung pindah lagi ke halaman selesai seperti ini. Kita kembalikan lagi. Nah, oh ya, yang fitur yang tadi itu yang ini. Nah, misal di sini kita salah menandai tugas. Nah, misalnya di sini tugas matematika yang penjumlahan ini ternyata kita belum selesaikan. Nah, tapi karena di sini kita sudah terlanjur selesai, kita tinggal tekan lagi tombol selesainya. Karena di sini tugasnya ibaratnya kita belum selesaikan, kita salah tekan begitu. Nah, di sini kita tinggal tekan saja kembali, selesai. Nah, nanti dia itu akan kembali lagi di halaman pending atau di halaman tugas yang belum selesai, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai, kita tinggal klik tandai selesai. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini kita kembalikan lagi. Nah, mungkin kita lihat untuk tampilan mobile-nya yang sudah ada daftar tugasnya. Cara itu kurang lebih untuk tampilannya itu seperti ini. Nah, ini. Ada pending, selesai, kemudian ini. Daftar tugas-tugasnya. Misal kita tandai selesai, nanti akan berkurang, tandai selesai lagi berkurang, dan tandai selesai lagi. Nah, nih. Ya, kemudian untuk asisten botnya itu, nah ini kurang lebih itu seperti ini. Kemudian kita kembali lagi, ya. Di sini juga untuk tanggal deadline-nya selain bisa diketik pakai keyboard, bisa juga dipilih pakai ini tombol yang ini, tekan saja. Nah, nanti itu langsung muncul seperti kalender. Nah, ini tinggal kita masukkan aja sini tanggalnya berubah. Nih. Ini bisa di scroll. Kemudian jamnya itu ada di sebelah sini. Di sini untuk jam, di sini untuk menitnya. Nah, kalau misalnya kita sudah menandainya, contoh di sini saya pilih Mei- Januari 2026 di tanggal 26. Nah, di sini langsung berubah. Kemudian jamnya itu 23:59 misal. Nah, di sini untuk klik OK-nya tidak ada, jadi di sini langsung otomatis tersetting. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman sudah menetapkan tanggal, jam dan waktu, tanggal, jam dan menitnya, di sini teman-teman tinggal klik saja di sembarangan tempat. Misalnya klik di sini. Nah, nanti otomatis keluar sendiri dari kalendernya. Atau di sini juga bisa, di atas ini juga bisa. Nah, kurang lebih untuk penjelasan websitenya itu seperti itu saja. Mungkin saya akhiri saja dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.